Halo semua, jumpa lagi di Warung Matematika. Kali ini kita akan masuk di seri Matematika kelas 11, di mana di sini kita akan mengulas pembahasan dan latihan soal induksi matematika bagian yang pertama, yaitu notasi sigma. Nah, adik-adik sebelumnya di video konsep, kalian sudah belajar ya tentang pengertian bentuk umum dan sifat-sifat notasi sigma. Nah, sekarang kita akan lihat contoh soal. Contoh yang pertama ya, adik-adik. Tuliskan notasi sigma dari, nah di sini ada deret 2 tambah 4 tambah 8 tambah 16 tambah 32 tambah 64. Untuk membuat suatu notasi sigma, kita harus perhatikan, ya kita harus menemukan bentuk umumnya dari deret tersebut atau barisan tersebut ya adik-adik. Yang akan kita masukkan di sini ya sebagai fungsi dari notasi sigma. Nah, kalau kita lihat adik-adik, di sini bentuknya merupakan deret atau barisan geometri ya. Adik-adik kalau kita lihat, ini perkalian dengan 2 semua ya. 2 kali 2 4, 4 kali 2 8, 8 kali 2 16, 16 kali 2 32, 32 kali 2 64. Nah, kita bisa langsung saja menentukan suku ke n-nya dengan menggunakan rumus barisan geometri. Ya, yang perkalian ya. Jadi UN sama dengan A kali R pangkat N kurang 1. Adik-adik masih ingat ya? Di mana UN adalah suku ke N, A adalah suku pertama atau U1, R adalah rasio. Jadi di sini A-nya adalah 2, R-nya adalah 2 ya. A suku pertama ya, yaitu 2. R adalah rasionya. Nah, jadi kita cari ya rumus barisan geometrinya, yaitu UN sama dengan A 2 kali R-nya 2 pangkat N kurang 1. Ini adalah UN dari barisan geometri ini ya. Nah, ini bisa disederhanakan adik-adik, bisa digabung dengan menggunakan sifat eksponen menjadi pangkatnya kita tambahin. Ini kan pangkat 1 ya. Jadi 2 pangkat 1 tambah N kurang 1. Ya, jadi digabung seperti ini. Sehingga hasilnya 2 pangkat N ya. Kan 1 kurang 1, 0. Nah, adik-adik, inilah fungsi dari notasi sigmanya. Ya, jadi kita ubah nih. 2 itu berarti dengan menggunakan fungsi notasi sigma ini 2 pangkat N. Ya, karena dia adalah suku pertama, berarti 2 pangkat 1. Karena suku ke 1. Ya, jadi N-nya 1. Oke, seperti itu. Ditambah 4 itu 2 pangkat 2. Ya kan? 8, 2 pangkat 3. 16, 2 pangkat 4. 32, 2 pangkat 5. 64, 2 pangkat 6. Nah, seperti ini adik-adik ya. Sehingga kita bisa susun notasi sigmanya. Misalkan kita menggunakan variabel K. Ya, di sini. Kita menggunakan variabel K. Boleh apa aja variabelnya adik-adik ya. Bisa bukan K, bisa juga N langsung ya. Nah, di sini kakak pakai K. K sama dengan, nah adik-adik lihat dia itu K-nya dari K sama dengan 1 atau N sama dengan 1 sampai dia K-nya sama dengan 6. Jadi batas bawahnya 1, batas atasnya 6. Nah, fungsinya tinggal kita tuliskan di sini adik-adik, yaitu 2 pangkat K ya. Kalau kita udah memutuskan variabelnya K, berarti di fungsinya juga harus variabelnya K. Nah, adik-adik, inilah notasi sigma untuk deret yang nomor A ini ya. Oke, sekarang kita lihat contoh yang B. Di sini ada deret 3 tambah 6 tambah 9 tambah 12 tambah 15 tambah 18 tambah 21. Kalau dilihat-lihat adik-adik, ini merupakan barisan aritmatika ya. Kenapa sih barisan aritmatika? Kalau kita lihat di sini, ini berselisih ya. Selisihnya itu kan 3. 3 tambah 3, 6. 6 tambah 3, 9. 9 tambah 3, 12. Maka ini merupakan barisan aritmatika ya. Nah, jadi A-nya itu adalah 3. B-nya itu adalah 3 juga. B itu bedanya ya. Nah, di sini kita cari deh ya rumusnya. UN sama dengan A tambah 3 tambah N kurang 1 kali B. B-nya 3. Ini kita kerjain adik-adik. Jadi 3 tambah
Ini kita kalikan jadi 3N kurang 3. Jadi hasilnya 3N. Nah, 3N ini adalah fungsi notasi sigmanya. Ya, jadi tinggal kita gunakan ini adik-adik. Untuk suku pertama berarti 3 kali 1. 3 kan ya? Nah, ditambah suku kedua, 3 kali N-nya 2. 6 ya. Suku ketiga, 3 kali N, N-nya 3. 9. Dan seterusnya adik-adik. 3 kali 4 ya. 3 kali 5, 3 kali 6, 3 kali 7. Kita lihat dulu adik-adik sampai berapa? Sampai 21, berarti cuma sampai di sini. Notasi sigmanya berarti K sama dengan 1 sampai 7, karena N-nya sampai 7 ya. Dengan fungsinya adalah 3, karena di sini menggunakan variabel K, berarti 3K. Nah, inilah notasi sigmanya adik-adik. Oke, gampang kan ya adik-adik? Nah, sekarang kakak kasih yang agak lebih butuh pikir ya. Lebih jauh, yaitu yang C nih. Nah, kalau ini gimana nih adik-adik nih? Oke, kita analisis dulu ya adik-adik. Jadi di sini deretnya 1 tambah 2/3 tambah 3/5 tambah 4/7 tambah 5/9 ya, sampai di situ. Kalau kita lihat adik-adik, ini atasnya, ini kan 1 itu kan 1/1 ya. Jadi untuk pembilang nggak masalah adik-adik, pembilangnya soalnya udah urut ya. Pembilangnya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sekarang penyebutnya. Ya, jadi ini nggak masalah karena nanti kalau pembilang tinggal kita langsung pakai K ya. Jadi kita langsung pakai K sama dengan 1 sampai 5 dari K. Ini untuk pembilangnya. Nah, untuk penyebutnya itu apa aja adik-adik? Angkanya ada 1, 3, 5, 7, 9 ya. Nah, ini merupakan barisan beraturan juga nih ya, yaitu barisan aritmatika, di mana A-nya 1, B-nya 2. Ya, nah ini plus 2 kan? Gitu. Kita cari deh adik-adik ya rumusnya. Jadi UN sama dengan A, jadi 1 ditambah N kurang 1 kali B. Ini adik-adik. Ini hasilnya jadi 2N, 1 kurang 2 min 1. Nih kakak langsung aja ya. Nah, adik-adik inilah fungsi notasi sigma tapi khusus untuk penyebut. Kalau pembilangnya pakai K, pakai cuman K gitu ya. Kalau penyebutnya 2K berarti 2K ya, 2K min 1. Jadi bisa digabung kayak gini adik-adik nih. Ubah dulu nih ya, 1 berarti jadi 1 per 2 kali 1 kurang 1. Ya, karena penyebutnya kan 2N kurang 1. Ditambah 2 per 2 kali N kurang 1. Ditambah 3, urut ya adik-adik, 2 kali 3 kurang 1. Jadi 1, 2, 3. Ditambah 4 per 2 kali 4 kurang 1. Ditambah 5 per 2 kali 5 kurang 1. Nah, jadi seperti ini polanya. Dan kita simpulkan adik-adik notasi sigmanya. Dari K sama dengan 1 sampai K sama dengan 5. Nah, sekarang fungsinya kita harus gabung adik-adik ya. Jadi nggak boleh cuman pakai ini. Ini kan cuman penyebut ya. Adik-adik sekali lagi 2N kurang 1 adalah penyebut. Pembilangnya itu berarti tinggal kita gunakan K. Ya, dari 1 sampai 5. Kan ini urut soalnya pembilangnya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, penyebutnya tinggal kita gunakan 2K kurang 1. Kita pakai ini adik-adik. Nah, inilah bentuk notasi sigmanya. Oke adik-adik, sekarang kita ke contoh berikut ya. Nyatakan notasi sigma berikut dalam bentuk deret dan hitung hasilnya. Yang A, sigma K sama dengan 1 sampai 5 dari fungsi K. Karena cuman K, tinggal langsung kita ganti aja ya. Dari 1 sampai 5 kita langsung deretkan. Jadi 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5. Jadi K diisi 1 sampai 5 lalu ditambahin. Nah, ini hasilnya adalah 15. Sekarang yang B, sigma I sama dengan 1 sampai 5 untuk 3I. Oke, jadi di sini karena 3I ya kita menggunakan variabel I ya. I-nya kita isi 1 sampai 5 dengan fungsi 3I. Berarti
Kalau I sama dengan 1 berarti 3 kali 1. I sama dengan 2 berarti 3 kali 2 ya, ditambah-tambahin semua. I sama dengan 3 berarti 3 kali 3. I sama dengan 4, 3 kali 4. I sama dengan 5 berarti 3 kali 5, seperti ini. Nah ini hasilnya adalah 45. Oke, yang C, sigma J sama dengan 1 sampai 3 dari J kuadrat tambah 5. Fungsinya, kita harus ikutin fungsi ini adik-adik ya. J kuadrat tambah 5. Tinggal kita isi-isi J-nya dengan 1 sampai 3 ya. Bilangan bulat 1 sampai 3. Berarti kalau kita isi 1 berarti jadi 1 kuadrat tambah 5. Kalau kita isi 2 berarti 2 kuadrat tambah 5. Kita isi 3 jadi 3 kuadrat tambah 5. Nah sampai 3 adik-adik ya, selesai ini ya. Nah, ini kita kerjakan. 1 kuadrat, 1, tambah 5, tambah 4, tambah 5, tambah 9, 3 kuadrat ya, tambah 5. Hasilnya adalah 29. Oke, sekarang yang D. Di sini ada sigma K sama dengan 1 sampai 3 dari fungsi yang seperti ini nih adik-adik ini. Sama seperti yang C, ya, kita tinggal masukin aja, tapi ngikutin bentuk fungsinya. Jadi kalau K sama dengan 1, berarti 1 kuadrat kurang 2 kali 1 tambah 1. Ikutin ini adik-adik ya, bentuk ini. Ini adalah K sama dengan 1. Nah sekarang K sama dengan 2, berarti 2 kuadrat kurang 2 kali 2 tambah 1. Ya, ini kalau diisi K-nya sama dengan 2. Kemudian ditambah 3 kuadrat kurang 2 kali 3 tambah 1. Nah, ini untuk K-nya sama dengan 3. Nah, seperti itu adik-adik ya. Harus kita ikutin fungsinya apa. Oke. Nah, ini tinggal kita kerjain adik-adik ya. Jadi, 1 kuadrat 1 kurang 2 kali 1, 2 tambah 1. 2 kuadrat 4, 2 kali 2, 4 tambah 1. 3 kuadrat 9. 2 kali 3, 6, tambah 1. Nah, ini hasilnya, ini kalau ini bisa dicoret ya. Jadi ini 1 kurang 2 tambah 1, ini bisa dicoret juga, kan hasilnya 0 ya. Terus ini 1 tambah 9, 10, 10 kurang 6, 4 tambah 1, 5. Nah, inilah jawabannya adik-adik. Oke adik-adik. Mudah ya adik-adik contoh yang kedua ini. Oke, sekarang kita ke contoh berikutnya. Tentukan hasil dari notasi sigma berikut sesuai dengan sifat-sifatnya. Yang A. Sigma K sama dengan 5 sampai 2021. Dari suatu fungsi konstan adik-adik. Ya, jadi nggak ada variabelnya nih. Nah, kita bisa menggunakan sifat notasi sigma yang pertama. Kita bisa menggunakan cara ini adik-adik ya. Tinggal dikali, tapi batas-batasnya dikurangin dulu. Jadi N kurang M tambah 1 dikali C. Jadi 2021 dikurangi dulu dengan 5, kemudian ditambah 1. Ini ya adik-adik. Kemudian hasilnya nanti dikali dengan fungsi 4-nya. Nah seperti ini. 2021 kurang 5 tambah 1. 2017 ya. Dikali 4 ya adik-adik. Nah, hasilnya 8068. Oke, selanjutnya yang B. Sigma I sama dengan 1 sampai 6 dari 3I. Di sini kita menggunakan sifat kedua ya, yaitu konstantanya bisa kita keluarin ya dari sigma. Jadi di sini konstanta 3 bisa kita keluarkan adik-adik ya. Jadi 3 dikali sigma I sama dengan 1 sampai 6 dari fungsi I. Ya, jadi seperti ini adik-adik. Tinggal kita kerjakan 3 dikali. Karena ini cuma I, berarti tinggal kita jabarin deret 1 sampai 6 adik-adik ya. 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6. Jadi 3 dikali ini 15 tambah 6 21 ya adik-adik. Dan hasilnya 63. Selanjutnya, soal yang C, sigma J sama dengan 1 sampai 5 dari J kuadrat kurang 4J.
Nah, di sini kita bisa menggunakan ini sifat keempat ya, sifat ketiganya yang tambah. Sama aja adik-adik ya, sifat 3 dan 4 ini. Maksudnya adalah kalau ada penjumlahan atau pengurangan fungsi, ya di sini ada 2 fungsi yang dikurang, kita bisa pisah adik-adik ya. Notasi sigmanya kita bisa buat 2. Yang pertama, kita pisah J sama dengan 1 sampai 5 dari fungsi J kuadrat. Kemudian kita kurangi dengan sigma J sama dengan 1 sampai 5 dari fungsi 4Y. Nah, adik-adik 4 ini karena dia konstanta, kita bisa keluarkan ya, seperti sifat yang kedua ini ya. Nah, ini tinggal kita kerjakan adik-adik. Jadi untuk yang fungsi J kuadrat, berarti menjadi 1 kuadrat, tambah 2 kuadrat, tambah 3 kuadrat, tambah 4 kuadrat, tambah 5 kuadrat, sampai 5 ya adik-adik. Nah, ini yang J kuadrat. Sekarang yang min 4, kita pakai kurung aja ya, min 4 kali sigma J sama dengan 1 sampai 5 dari fungsi J. Kita deretkan aja bilangan 1 sampai 5. Nah, seperti ini adik-adik. Tinggal kita cari ya jawabannya. Ini jadi 15 ya adik-adik. Nah, hasilnya adalah min 5. Oke, sekarang selanjutnya yang D, sigma K sama dengan 1 sampai 3 dari 2K kurang 1 pangkat 2. Nah, untuk yang D ini kita bisa menggunakan sifat yang ini adik-adik ya. Jadi kita pisah-pisah nih ya, menjadi bentuk yang seperti ini. Oke adik-adik, ya kita mulai dari ini dulu ya, AK kuadrat. Jadi sigma K sama dengan 1 sampai 3 dari 2K dikuadratkan. 2K kali 2K adik-adik. Jadi 4K kuadrat ya. 4K kuadrat. Kemudian karena ini min, maka ini juga jadi min adik-adik ya. Jadi minus 2 kali sigma K sama dengan 1 sampai 3 dari AK kali BK. Berarti dari 2K kali 1. 2K kali 1, 2K ya adik-adik. Oke, selanjutnya ditambah sigma K sama dengan 1 sampai 3 dari BK kuadrat. Jadi 1 dikuadratkan adik-adik. 1 ya. Nah, adik-adik sekarang tinggal kita kerjakan ya masing-masing. 4-nya ini bisa kita keluarkan karena dia konstanta. Ya, jadi kita bisa keluarkan. Lalu kita cari sigma dari K kuadrat. Berarti kita masukkan aja ya. Dari 1 sampai 3. 1 kuadrat, tambah 2 kuadrat, tambah 3 kuadrat. Kemudian kita lanjutkan, dikurang 2. Nah, adik-adik by the way ini konstanta juga. Jadi bisa dikeluarkan ke depan, ketemu dengan 2. Jadi 2 kali 2. Hasilnya 4. Jadi 4 dikali sigma untuk fungsi K dari 1 sampai 3. Berarti tinggal kita jabarin aja 1 tambah 2 tambah 3. Ditambah yang terakhir adalah sigma, fungsinya adalah fungsi konstan. Nah, untuk yang fungsi konstan kita tinggal kaliin aja adik-adik ya. Tinggal kita kali dengan ini, dengan 3. Di 3 kali 1. Sifat yang pertama ya adik-adik. Nah, kita kerjakan jadi 4 kali 1 tambah 4 tambah 9 dikurang 4 kali 6 ditambah 3 kali 1, 3. Nah, ini kan hasilnya 14 ya. Jadi 4 kali 14 dikurang 4 kali 6, 24 ditambah 3. Hasilnya adalah 35. Oke adik-adik, inilah jawaban-jawabannya ya. Oke, kita simak contoh berikut. Selesaikan dengan menggunakan sifat-sifat notasi sigma. Yang A, jika diketahui nilai sigma K sama dengan 1 sampai 28 dari suatu fungsi FK, itu adalah 412. Dan sigma K sama dengan 1 sampai 17 dari fungsi FK, itu adalah 289. Berapakah nilai dari sigma K sama dengan 18 sampai 28 dari fungsi FK? Kita menggunakan sifat ini adik-adik yang berantai ya. Di sini kita cari M sama N-nya, batas bawah dan batas atas yang sesungguhnya adik-adik ya. Di sini kita lihat batas paling bawah adalah 1,
dan batas paling atas adalah 28. Nah, berarti ini kita buat ya adik-adik. Jadi sigma K sama dengan 1 sampai 28 dari FK itu sama dengan sigma K sama dengan 1 sampai di sini adanya 17, kita pakai ya. Ditambah, nah kalau ini P-nya 17 berarti selanjutnya batas bawahnya harus P tambah 1. Berarti batas bawahnya harus K sama dengan 18 ya. 17 tambah 1, 18. Sampai di 28. Nah ini kayak berantai gitu ya adik-adik ya. Dipotong gitu ya. Disekat-sekat ya. Dari 1 sampai 17. Kemudian ditambahin dari 18 sampai 28 ya. Nah, ini kita masukkan untuk K sama dengan 1 sampai 28 nilainya 412 fungsinya. Nah, untuk 1 sampai 17 ini nilainya 289. Yang ditanya adalah sigma yang ini adik-adik, yaitu sigma K sama dengan 18 sampai 28 dari FK. Nah, gampang ya adik-adik, tinggal kita pindahkan ke ruas kiri aja, jadi 412 dikurang 289. Itulah sigma K sama dengan 18 sampai 28 dari fungsi FK. Nah, ini kita kurang adik-adik. Hasilnya adalah 123 sama dengan sigma K sama dengan 18 sampai 28 dari fungsi FK. Oke, sekarang yang B, yaitu diketahui nilai sigma I sama dengan 1 sampai 20 dari fungsi I adalah X ya, sama dengan X. Berapakah nilai dari sigma I sama dengan 1001 sampai 1020 dari 2I kurang 1999? Nah, adik-adik di sini, kalau kalian yang menyimak video konsep dengan baik, maka kalian tahu ini pasti menggunakan sifat yang ini. Ya adik-adik, gimana ini bentuknya kita modif nih. Ya, batas-batasnya kan terlalu besar nih, jadi kita bisa perkecil batas-batasnya dengan kita kurangi dengan suatu bilangan yang sama-sama P. Ya, tapi ingat, kalau kita kurangi P batas-batasnya, maka variabel pada fungsinya, fungsi notasinya harus ditambah dengan P. Ya, jadi seperti gimana? Ngerjainnya seperti ini adik-adik. Jadi sigma I sama dengan 1001 itu kita kurangi, misalkan supaya terhubung dengan yang ini kan ya, kita harus bikin dia jadi 1 I-nya, berarti dia dikurang 1000. Nah, 1020-nya kita kurangi juga dengan 1000 adik-adik ya. Harus sama-sama P. Pada fungsinya juga ada perubahan, yaitu variabelnya harus ditambah dengan P. Di sini variabelnya I. Jadi I ini kita harus bikin jadi I tambah 1000. Jadi 2 kali I tambah 1000. Dikurang 1999. Nah, jadi fungsinya berubah jadi seperti ini adik-adik ya. Batas-batasnya dikurang 1000. Variabelnya harus ditambah 1000. Variabelnya adik-adik ya, bukan keseluruhan fungsinya. Oke, kita lanjutkan adik-adik. Sehingga batas-batasnya menjadi lebih sederhana, jadi 1. Ya, batas bawah, batas atasnya jadi 20. Sedangkan fungsinya menjadi, kalau kita kali adik-adik jadi 2I tambah 2000 kurang 1999. Ya, jadi sigma I sama dengan 1 sampai 20 dari 2I ditambah 2000 kurang 1999. Jadi 1 ya adik-adik. Nah, kita gunakan sifat dipisah ya notasinya. Jadi sigma I sama dengan 1 sampai 20 dari 2I ditambah sigma I sama dengan 1 sampai 20 dari 1. Ya, dipisah ya adik-adik. Nah, ini juga bisa dikeluarin konstantanya jadi 2 dikali sigma I sama dengan 1 sampai 20 dari I ditambah sigma I sama dengan 1 sampai 20 dari 1. Nah, adik-adik perhatikan bentuk sigma I sama dengan 1 sampai 20 dari fungsi I itu diketahui nilainya adalah X adik-adik. Berarti ini bisa kita langsung ganti dengan X. Jadi 2 kali X. Gitu ya adik-adik. Ditambah ini tinggal kita kaliin aja 20 kali 1. 20. Karena ini fungsi konstan ya. Nah, adik-adik inilah jawabannya adik-adik. Oke, kita ke contoh berikut ya adik-adik. Contoh kelima.
Hitunglah hasil dari sigma K sama dengan 2 sampai 2016 dari 2K kurang 1 pangkat 2 kurang 4 kali sigma K sama dengan 2 sampai 2016 dari K kuadrat kurang K tambah 1. Berhubung notasinya, batas-batasnya sama nih, maka daripada ada dua notasi begini, kita bisa sambung adik-adik ya, menjadi satu notasi sigma. Sigma K sama dengan 2 sampai 2016 dari, nah ini kita gabung aja adik-adik ya, dari 2K kurang 1 pangkat 2 dikurang 4 kali K kuadrat kurang K tambah 1. Kan notasinya sama ya, kalau bisa dipisah berarti bisa juga digabung ya adik-adik. Jadi sigma K sama dengan 2 sampai 2016, nah ini kita jabarkan menjadi 4K kuadrat kurang 2K kali 1, 2K kali 2 berarti 4K. 1 dikuadratkan 1. Nah ini adalah 2K kurang 1 pangkat 2 ya adik-adik. Selanjutnya ini kita kali-kali ya ke dalam kurung. Jadi dikurang 4K kuadrat. Min 4 kali min K jadi plus 4K. Min 4 kali plus 1 jadi min 4. Sehingga ini bentuk notasi sigmanya menjadi sederhana. Ya, ini kita bisa coret kan ya. 4K kuadrat dengan min 4K kuadrat jadi 0. Kemudian min 4K dengan plus 4K juga jadi 0. Tinggal 1 kurang 4. Jadi min 3. Oke, sampai di sini karena fungsinya sudah jadi fungsi konstanta, tinggal kita gunain sifat pertama aja adik-adik, masih ingat kan? Di sini kakak kasih nih. Jadi kalau yang kayak gini, kita dapat kerjakan dengan cara 2016 kita kurangi dengan 2, kita tambah dengan 1. Kita kali dengan konstantanya. Jadi 2016 kurang 2 tambah 1 jadi 2015. 2015 kita kali dengan min 3. Hasilnya adalah min 6045. Adik-adik simak contoh yang terakhir masih ada ya. Di sini ada contoh yang terakhir, contoh ke-6. Diketahui nilai sigma I sama dengan 1 sampai 100 dari 3 pangkat I tambah I pangkat 3 sama dengan M. Dan sigma K sama dengan 1 sampai 100 dari 3 pangkat K tambah 3 ditambah dalam kurung 3K pangkat 3 sama dengan N. Tentukan hubungan antara M dan N. Kalau ada dua notasi begini, kita bisa menggunakan sifat ini adik-adik. Kita tinjau yang pertama, batas-batas kedua notasi sigma itu sama ya adik-adik. Ya, sama-sama ini 1 sampai 100, 1 sampai 100. Nah, sekarang fungsinya nih adik-adik ya, fungsinya yang masih berbeda ya adik-adik. Jadi di sini kita ambil aja yang paling panjang ini ya. K sama dengan 1 sampai 100 dari 3 pangkat K tambah 3 ditambah 3K pangkat 3 ya. Ini kan sama dengan N ya. Oke. Nah, adik-adik, bentuk ini kita bisa modif dengan menggunakan sifat-sifat eksponen ya. Jadi sigma K sama dengan 1 sampai 100. Ini kita dapat pisah jadi 3 pangkat 3 kali 3 pangkat K. Yang bentuk ini adik-adik ya. Ditambah ini bisa kita pangkatkan 3 masing-masing jadi 3 pangkat 3 kali K pangkat 3. Kita kerjain ke bawah ya. Jadi sigma K sama dengan 1 sampai 100. Nah, ini kan 27 ya. 27 kali 3 pangkat K. Ini ditambah 27 dikali K pangkat 3. 27-nya saya keluarkan. Jadi tinggal 3 pangkat K ditambah K pangkat 3. Nah, seperti ini adik-adik. 27 ini karena dia konstanta, ada sifat yang bilang dia bisa keluar ya dari notasi sigma. Jadi 27 dikali sigma K sama dengan 1 sampai 100 dari 3 pangkat K ditambah K pangkat 3. Berdasarkan sifat ini adik-adik, maka yang M ini ya, jadi saya tulis yang di sebelah sini ya adik-adik. Maka sigma I sama dengan 1 sampai 100 dari 3 pangkat I ditambah I pangkat 3 ya. Itu bisa kita samakan dengan sigma K sama dengan 1 sampai 100
dari 3 pangkat K ditambah K pangkat 3 ya. Jadi bisa disamain ya adik-adik karena kita menggunakan sifat ini. Jadi batas atas batas bawahnya sama, bentuk fungsinya sama, variabelnya bisa kita ganti ya. Bisa pakai I, bisa pakai K, bisa pakai X, bisa pakai J ya. Nah, kembali ke sini, maka yang ini kita bisa ganti juga ya dengan I ya adik-adik. Nah, jadi udah kebayang ya hasilnya. Nah, saya tulis di sini. Jadi 27 dikali sigma I sama dengan 1 sampai 100 dari 3 pangkat I ditambah I pangkat 3. Saya ubah. Tadinya pakai variabel K jadi pakai variabel I, kan sama aja ya adik-adik berdasarkan sifat yang ini. Masih ada sama dengan N. Sedangkan ini ya, yang ini nih nilainya adalah M. Jadi kita bisa tuliskan 27M, kita ubah ya, sama dengan N. Inilah hubungan antara M dan N dari contoh yang ke-6. Oke adik-adik, sampai di sini pembahasan contoh soal tentang notasi sigma. Dan setelah ini kalian bisa mencoba-coba latihan soalnya ya. Selamat mencoba adik-adik. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Salam Warung Matematika, matematika untuk semua.